Di segmen kali ini saya akan bertanya sedikit mungkin ke Pak Alexander mengenai tanggapannya. 2050 ada target tersendiri nih Pak, net zero emission, cleaner, greener energy, energi terbarukan, pengurangan energi-energi fosil dan lain-lainnya. Secara long term, Bayan Resources dari bisnis Anda melihatnya seperti apa dalam hal target tersebut? Saat ini seperti di G20 tahun lalu bahwa ini kan masa energi transisi, di mana kami sebagai penambang batu bara sebenarnya masih memiliki peranan cukup besar dalam menjadi sumber bahan baku power plant gitu, di mana power plant itu nantinya banyak digunakan untuk mobil-mobil listrik, di mana masih mobil-mobil listrik tentu kan saat ini mayoritas di Indonesia PLTU-nya adalah masih pembangkit listrik tenaga uap, itu satu. Kedepannya 2050 juga saat ini pun juga ada beberapa teknologi carbon capture sebenarnya. Carbon capture itu di mana dapat digunakan oleh power plant untuk mengurangi emisi karbon ya. Kedepannya 2050 kami berharap bahwa kami bisa tetap menambang, tapi melakukan hilirisasi. Hilirisasinya seperti tadi yang saya sampaikan, ada beberapa pilihan, baik itu untuk pendukung sektor petrochemical ataupun green gas. Dalam hal energi terbarukan sendiri, sudah adakah industri dari energi terbarukan yang juga sudah dieksplor oleh PT Bayan Resources selain energi sendiri sebagai sumber energi, selain batu bara? Saat ini kami eksplor saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Kami mulai lakukan skala 1-2 megawatt di area-area tambang kami gitu. Jadi tenaga surya, solar panel ya Pak ya. Betul. Namun kan memang kita juga tahu tidak bisa dipungkiri energi fosil terutama batu bara kan still the cheapest energy ya Pak ya. Dan juga ini masih menjadi alasan kenapa ini masih begitu menarik bagi negara asing yang kita ketahui bersama. Dan permintaan dari mana saja juga masih cukup tinggi gitu ya terhadap batu bara Indonesia. Di tahun 2023 ini Anda melihatnya demand terhadap batu bara akan seperti apa? Ditambah juga kita tahu China reopening policy-nya akan kembali. Kemarin India mengatakan ada krisis energi di India dan dibutuhkan pasokan yang lebih banyak lagi dari batu bara impor. Anda melihatnya demand batu bara sendiri di 2023 ini akan seperti apa? Saya pikir demand-nya akan terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kuantitas. Secara kuantitas ya. Akan lebih tinggi lagi ya. Dan untuk pasarnya tersendiri yang mana yang akan menjadi pasar demand utama dari batu bara Indonesia sendiri? Ya, pasarnya untuk batu bara adalah China dan kemudian adalah negara-negara ASEAN seperti dari Bangladesh, bahkan di luar ASEAN, Bangladesh, India di luar daripada ASEAN, tapi negara-negara ASEAN di mana masih adalah fokus daripada pertumbuhan ya dunia saat ini. Jadi dari situ kami pikir. Jadi tentunya reopening China ini menjadi good note tersendiri ya untuk batu bara Indonesia dan tentunya untuk Bayan ya untuk China sendiri. Untuk batu bara Indonesia ya. Nah mungkin sedikit saja sebelum saya beralih kepada Pak Tony. Kita tahu sendiri kan memang pemerintah sudah mencanangkan tadi ada mekanisme BLU dan MIP ya dalam hal pemungutan dari ekspor dari batu bara sendiri. Anda melihatnya mengenai regulasi ini seperti apa, Pak? Ya regulasi ini sangat baik karena itu nanti akan memberikan insentif bagi produsen untuk pemenuhan DMO (Domestic Market Obligation) sehingga karena kita tahu bahwa ada kesenjangan harga antara harga pasar dengan harga dalam negeri terkait listrik. Adakah sendiri preferensi tersendiri dalam hal BLU dan MIP ini dari Bayan untuk siapa yang berhak untuk melakukan instansi dan lain-lain Pak dari Bayan sendiri? Oh tidak ada preferensi. Ada ya, jadi memang Anda melihatnya ini adalah regulasi yang juga akan menjadi lebih baik lagi ya untuk produsen batu bara di Indonesia. Betul. Tentunya mendukung ekosistemnya sendiri. Saya akan balik ke Pak Tony sendiri tadi juga karena Anda menyebut mengenai salah satu tujuan utama dari hilirisasi adalah juga pengembangan dan pembuatan dari electric vehicle, baterai dari EV sendiri. Dan Indonesia kita juga tahu tengah giat membangun ekosistem dari baterai EV ya Pak ya, pasti kita tahu. Bagaimana sebenarnya potensi kontribusi dari Freeport untuk ekosistem electric vehicle di Indonesia sendiri? Jadi electric vehicle itu baterainya, terutama baterainya itu kan unsur-unsurnya adalah grafit, aluminium, nikel. Grafit itu sekitar 28%, aluminium sekitar 18%, kemudian nikel sekitar 15%, ada tembaga sekitar 10,8%.
dan kemudian ada kobalt, ada mangan, ada juga baja di situ yang di bawah 10% itu. Dan litium juga tentu yang mungkin kita masih harus impor. Pemain tembaga di Indonesia ini cuma bisa dihitung pakai jari sebelah tangan, yaitu PT Jari sebelah Freeport tangan lagi ya Pak? Iya. Jadi PT nggak lebih Freeport dari Indonesia, Aman Mineral, dan kemudian ada di Batu Tua di Wetar. Ya. Jadi hanya 3 ini tambang. Jadi kalau di kebutuhan tembaga untuk electric vehicle itu untuk baterai elektrik sekitar 10% dari itu. Jadi ini adalah fungsi kami, bukan hanya Freeport saja, adalah untuk menyediakan katoda tembaga sebagai produk akhir untuk kemudian bisa dimanfaatkan menjadi bagian dari ekosistem dari electric vehicle battery tersebut gitu. Jadi itu untuk kontribusinya dari Freeport sendiri ya Pak yang diharapkan. Nah dengan adanya juga kita tahu ada info mengenai tambahan smelter Freeport dan juga ekspansi di smelter existing di Freeport sendiri. Anda melihatnya dengan adanya tambahan dari smelter ini berapa besar peluang penciptaan lapangan kerja serta seberapa besar porsi tenaga kerja dalam negeri dan juga asing dengan adanya pengembangan ini Pak? Jadi dalam proses konstruksi ini akan tenaga kerja yang dibutuhkan kumulatifnya dalam 40.000 orang. Tapi pada saat operasionalnya itu kira-kira sekitar 1.500 orang yang akan bekerja. Tapi kita melihat tenaga kerjanya jangan hanya dari per se berapa jumlahnya, tapi peluang kerja lainnya atau multiplier efeknya yang diciptakan itu akan sekitar 6 sampai 7 kali lipat gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah multiplier efek dari keekonomiannya semuanya. Itu tadi sebagai salah satu bahan utama, bukan hanya terbatas kepada electric vehicle battery ekosistem, tapi juga produk-produk lainnya yang akan menggunakan tembaga sebagai bahan dasar. Contoh lah pabrik kabel misalnya, atau juga industri lainnya. Kan tembaga ini adalah one of the base metals gitu ya. Tembaga besi itu base metal, maksudnya logam dasar lah istilahnya. Ini banyak dipergunakan oleh banyak sekali industri gitu kan. Jadi yang terpenting tentu saja kita menjadi pertama bagian dari ekosistem electric vehicle battery, dan yang kedua adalah menyiapkan bahan baku untuk industri yang lebih hilir lanjutan lainnya seperti pabrik kabel dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Pak Tony. Kemudian saya akan beralih lagi kembali ke Pak Alex. Anda melihatnya dalam hal pemulihan ekonomi China dan juga India ini sebenarnya akan seberapa besar kembali menjadi stabilitas dan mengerek harga batu bara ke level 250-an. Tadi Anda menyebutnya optimistis akan ada di level 250-an di tahun ini. Anda melihatnya impactnya sebesar apa sebenarnya dari untuk komoditas batu bara sendiri? Terhadap faktor pemulihan ekonomi China, saya pikir ada impact tapi mungkin tidak terlalu besar ya. Artinya kemarin yang tahun 2022-2021 karena ada anomali tertentu gitu kan. Nah jadi tapi trennya adalah naik dan kami berharap juga trennya tidak naiknya secara volatil ya yang lebih drastik gitu. Tapi secara bertahap itu akan lebih sehat bagi buyers maupun bagi produsen gitu. Baik, dalam hal untuk harga komoditas sendiri Pak Alex, kan Anda melihatnya memang tadi juga Anda sampaikan walaupun harga anomali di tahun 2022 ini sepertinya tidak akan terjadi lagi di 2023, harganya tidak akan secemerlang tahun 2022 di mana menyentuh angka 400, apakah peningkatan kuantitas dan demand dari batu bara sendiri akan mengkompensasi penurunan harga komoditas yang sudah terjadi di tahun 2023 ini dan dampaknya terhadap Bayan sendiri? Ya itu bisa saja terjadi, ya, artinya memang harga supply and demand saat ini belum bisa diprediksi secara tepat. Artinya seberapa cepat pemulihan ekonomi di China gitu kan, kemudian bagaimana output daripada krisis di Eropa dan Rusia gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi produksi batu bara Indonesia di tahun 2023 ini pertumbuhannya juga tidak terlalu meningkat tinggi gitu ya. Di tahun ini? Di tahun ini gitu. Mungkin salah satu tantangannya adalah karena ketersediaan alat-alat berat. Jadi untuk meningkatkan produksi tentu memerlukan alat-alat berat. Dan kemarin-kemarin ini banyak alat-alat berat pesanan yang masih banyak pending karena produksi di beberapa negara terganggu juga begitu. Jadi tahun ini masih belum terlalu. Dalam hal ini karena memang kita di acaranya Economic Outlook 2023 ya Pak ya, mungkin sebagai penutup saja gitu ya Pak. Dan ini juga adalah sesi terakhir dari rangkaian acara CNBC Indonesia Economic Outlook.
dari sektor batubara sendiri, dari Bayan sendiri, Anda melihatnya 2023 ini peluang dan tantangan yang memang akan dihadapi oleh Bayan akan seperti apa? Dan dari segi jika kita menimbang-nimbangnya, akan lebih banyak peluang ataukah tantangan di tahun 2023 ini? Sama seperti tadi para pembicara sebelumnya bahwa mereka sangat optimis dengan 2023 termasuk juga di industri batubara Indonesia. Kami pelaku industri batubara sangat optimis 2023 dalam arti produksi bisa tercapai, kemudian harga juga relatif stabil di kisaran yang banyak diprediksi di $250 sampai $300 pada tahun ini gitu. Dan itu akan sangat membantu ekonomi setempat ya, baik itu untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah juga sangat membantu karena tidak dipungkiri industri batubara ini dari mulai produksi sampai sistem pengiriman logistiknya itu melibatkan banyak segmen masyarakat sekitarnya sampai ke Pulau Jawa ataupun untuk ke ekspor ataupun ke pulau-pulau lainnya. Baik, jadi untuk Bayan sendiri juga masih melihatnya 2023 ini walaupun memang ada harga komoditas yang tidak begitu tinggi seperti tahun 2022 tetap optimistis ya dari demand juga dan lain-lain dan juga impactnya juga ya terhadap daerah yang dari tambang batubara Bayan sendiri. Terakhir Pak Tony, 2023 ini di CNBC Indonesia Economic Outlook 2023, PT Freeport Indonesia melihatnya seperti apa tantangan serta peluang dalam pertambangan dan juga probably hilirisasi. Jadi memang kalau dilihat dari ekonomi Indonesia kan angka-angka makroekonomiknya sangat menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi relatively stabil di atas 5%. Kemudian ada bonus demografi Indonesia. Ada juga kemudian middle class kita yang besar. Tadi bonus demografinya usia produktif dan juga inflasi terjaga. Kita punya surplus neraca perdagangan pada last terus menerus selama beberapa puluh bulan dan ini menunjukkan suatu hal yang promising ya buat Indonesia. Sementara kalau dari sisi pertambangannya kami melihatnya adalah kami ini penambang tembaga emas dan perak. Saya nggak akan bisa tidak ada yang bisa memprediksi harganya akan naik apa akan turun. Udah pasti dia akan naik atau akan turun. Tapi kita nggak tahu kapan. Tapi yang jelas adalah untuk kebutuhan tembaga ini tembaga 65-70% digunakan untuk menghantar listrik. Di dunia ini untuk menghantar listrik yang utamanya. Termasuk electric vehicle gitu kan. Dan ini dunia sekarang sedang berlomba-lomba membuat electric vehicle dan juga berlomba-lomba membuat power plant yang renewable energy. Dan semuanya membutuhkan tembaga banyak sekali. Jadi kita melihatnya bahwa permintaan akan tembaga tentunya akan meningkat ke depannya sementara tambahan supply-nya tidak sebesar peningkatannya. Kira-kira seperti itu. So I'm confident bahwa Indonesia di sektor pertambangan ini akan bisa terus menjadi salah satu driver utama di 2023 ini. Satu driver utama di tahun 2023 ini. Kita berikan applause yang luar biasa kepada Pak Tony Wenas dan juga Pak Alexander Iwobowo. Jadi setting a very optimist note dan juga closing yang begitu menarik dan luar biasa untuk CNBC Indonesia Economic Outlook yang optimis tahun 2023 ini walaupun tetap waspada dengan adanya ketidakpastian juga dari ekonomi bekal. Terima kasih banyak Pak Alexander dan Pak Tony telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Thank you Pak. Oke, terima kasih Safrina. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Safrina Nasution dengan dua narasumber kita Pak Tony Wenas dan Pak Alexander Eri Wibowo. Kami bersama untuk berfoto bersama dulu ya. Saya ditinggalkan oleh Safrina tapi nggak apa-apa saya hibahkan ke sektor energi hari ini Pak. Karena kata Pak Tony kita akan menyumbang, kita akan jadi pemain dan kita akan menjadi, kalau kata Pak Tony, persembahan Indonesia untuk dunia tahun 2023 salah satunya tembaga ya Pak Tony ya. Baik, terima kasih. Ya, oke. Anda masih punya saya loh Safrina ya.